Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,10% ke angka 6.601. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang akan melakukan right issue di akhir tahun ini dan beberapa saham di satu sektor yang sama. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham WSKT. WSKT hari ini turun 3% lebih ke harga 755. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini WSKT masih bergerak downtrend. Dan sempat turun menyentuh support di harga 730. Sebelumnya harga 730 masih bisa menahan penurunan dari saham ini dan bisa rebound kembali. Tapi saat ini kita belum bisa pastikan bahwa support ini apakah bisa menahan penurunan dari saham WSKT saat ini. Karena bisa kita lihat WSKT saat ini sudah turun kembali di bawah resisten di harga 800. Sebelumnya berusaha untuk break atau naik di atas harga 800 ternyata gagal break dan saat ini masih melanjutkan penurunan. Dan hari ini keluar kepastian bahwa WSKT akan right issue dengan harga pelaksanaan 620. Jadi dari kemarin memang sudah ada rumor akan right issue, tapi sekarang baru ada kepastiannya di harga 620. Untuk tanggal pelaksanaan bisa kita lihat di sini. Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD di tanggal 24 Desember untuk regular dan negosiasi. Sedangkan untuk pasar tunai di tanggal 28. Dan terakhir pemesanan saham ini jatuh pada tanggal 14 Januari. Ini sepertinya salah, tahunnya 2022. Dan tanggal penjatahan di tanggal 17 Januari 2022. Jadi memang ini mungkin merupakan sentimen negatif karena harga pelaksanaan berada di bawah harga sekarang. Karena apabila biasa right issue dengan harga di bawah harga saat ini, biasanya harga akan turun mendekati harga right issue-nya. Dan dari data broker summary, coba kita lihat tuh WSKT. Hari ini masih ada distribusi besar. Sedangkan asing memang masuk melakukan akumulasi. Setelah sebelumnya terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini ada sentimen negatif berupa right issue ini, untuk teman-teman ingin membeli saham WSKT sebaiknya wait and see dulu. Itu selalu saya sarankan apabila baru mau entry membeli saham-saham yang akan melakukan right issue. Jadi apabila kita lihat harga setelah right issue bagaimana, pergerakan setelah right issue bagaimana, baru kita entry untuk lebih amannya. Karena secara tren pun saat ini WSKT bergerak sangat downtrend. Jadi apabila kita paksain entry pun resikonya akan lebih besar untuk bergerak turun. Apalagi bisa kita lihat masih ada distribusi. Tapi untuk teman-teman yang memang ingin spekulatif buy, bisa tunggu di harga 730 karena sebelumnya harga ini bisa menahan penurunan dari WSKT dan rebound kembali. Jadi teman-teman bisa lihat apabila menyentuh harga 730 WSKT bisa rebound, bisa dimanfaatkan untuk technical rebound sementara dan profit taking apabila terlihat masih gagal break dari harga 800. Jadi beli di sekitar harga 730. Pada saat naik mendekati atau menyentuh harga 800 terlihat masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu untuk lebih amannya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ADI. Jadi selain WSKT yang bergerak turun, hampir semua sektor konstruksi juga bergerak turun. Dan untuk ADI hari ini turun 2% lebih ke harga 980. Dan penurunan ini bisa kita lihat membuat ADI berada di bawah garis EMA 150. Yang sebelumnya masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Jadi dibandingkan teman-temannya yang di sektor yang sama, ADI sebelumnya secara tren masih bagus karena masih kuat berada di atas garis EMA 150. Tapi penurunan hari ini membuat kita sudah harus hati-hati pada pergerakan saham ini. Karena apabila minggu depan terkonfirmasi ADI break dari garis EMA 150, maka ADI juga akan ikut bergerak downtrend. Dan garis EMA 150 dan harga 1000 yang merupakan harga psikologis akan berubah menjadi resistennya. Dan bisa kita lihat garis MACD pun saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan secara tren pun yang sebelumnya bergerak uptrend bisa kita lihat pelan-pelan sudah mulai melemah dan bergerak turun. Jadi secara tren juga sudah mulai ada tanda-tanda pergerakan downtrend. Dan dari data broker summary, penurunan hampir 3% ini pun masih ada distribusi. Tapi asing juga hari ini masuk mengakumulasi saham ini.
Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah mempunyai saham di harga atas, pantau pergerakan saham ADI minggu depan. Apabila minggu depan ADI terkonfirmasi break dari harga 1000, pertimbangkan untuk cut loss. Karena secara tren akan mulai bergerak downtrend dan berpotensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di harga 900. Jadi sudah harus hati-hati karena secara tren sudah mulai melemah. Berikutnya saya akan menganalisa saham Wika. Wika hari ini juga turun hampir 4% ke harga 1090. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren Wika saat ini masih bergerak downtrend. Bisa kita lihat untuk Wika sebelumnya juga masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Setelah pada tanggal 29 November berada di bawah garis EMA 150, pergerakannya sudah mulai bergerak downtrend. Seharusnya sempat mendekati harga 1100, berhasil rebound, tapi bisa kita lihat karena sudah turun di bawah garis EMA 50 dan 150, kedua garis ini sudah berubah menjadi resisten. Berusaha untuk naik, gagal break, dan saat ini masih melanjutkan penurunan. Dan penurunan hari ini membuat Wika kembali mengetes support di harga 1100. Jadi hari ini masih belum terkonfirmasi break dari support ini. Tapi secara tren memang Wika saat ini masih bergerak downtrend. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary pada penurunan hari pun bisa kita lihat masih ada distribusi. Sedangkan asing 3 hari terakhir ini malah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, karena 1 minggu ini Wika sudah terus bergerak turun setelah gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150. Apabila teman-teman ingin entry, bisa pantau saham ini minggu depan. Karena ada potensi untuk rebound sementara atau technical rebound sementara. Apalagi saat ini berada dekat dengan support di harga 1100 plus 3 hari terakhir asing mulai akumulasi. Jadi bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek atau trading cepat. Tapi untuk hold, untuk tren lebih lama, sebenarnya jangan entry dulu karena belum ada tanda-tanda reversal trend. Jadi walaupun ada potensi untuk rebound, selama masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150 ini, Wika masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Jadi masih besar potensinya untuk lanjut turun menuju harga 1000. Jadi tetap harus hati-hati. Saham terakhir yang saya analisa adalah saham WSBP. Saham WSBP hari ini naik 0,85% ke harga 119. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, WSBP secara tren masih bergerak sangat downtrend. Dan saat ini masih berada dekat dengan support di harga 120. Jadi saat ini support di harga 120 masih belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini WSBP masih berada di supportnya. Sedangkan untuk resisten terdekat saat ini di harga 130. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat tepat di harga 140. Jadi secara tren WSBP juga masih sangat downtrend. Dan untuk garis MACD saat ini sudah mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary, kenaikan hari ini terlihat ada akumulasi. Sedangkan asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, WSBP bisa teman-teman pantau juga untuk trading jangka pendek karena saat ini masih naik disertai adanya akumulasi plus masih ada di support 120, jadi bisa dipantau untuk trading jangka pendek karena apabila minggu depan berhasil naik di atas harga 120 bisa dimanfaatkan untuk swing trade. Jadi beli di sekitar harga 120 dan take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 130. Tapi apabila minggu depan ternyata WSBP gagal naik di atas harga 120, sebaiknya jangan entry. Karena masih ada potensi untuk lanjut bergerak downtrend menuju harga support di 110 dan di support psikologisnya di harga 100. Jadi memang WSBP juga masih belum layak untuk entry apabila teman-teman memang rencana untuk hold untuk trend yang lebih lama. Karena belum ada tanda-tanda adanya reversal trend pada saham ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.